Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami terkait penyusunan makalah dengan judul Urgensi Pelaksanaan Etika dalam Kehidupan Pribadi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaji Cidan dengan NPM 0441211154. Kemudian ada juga teman-teman saya yang terdiri dari Ratu Karina dengan NPM 0441211185. Kemudian ada juga Jahra Nurhalija dengan NPM 0441211149. Kemudian ada Amelinda Febrianti dengan NPM 0441211291. Kemudian ada Raihan Airlangga Pangestu dengan NPM 0441211155 dan ada Faris Noval dengan NPM 0441211169 dan yang terakhir ada Surya Atmojo dengan NPM 0441211409. Baik, untuk yang pertama kali akan kami bahas di sini adalah mengenai latar belakang. Latar belakang dalam menjalankan kehidupan, tentu kita sebagai seorang manusia memiliki nilai-nilai moral yang menjadi pegangan dan pedoman. Nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh setiap orang ini bisa disebut dengan etika, di mana etika merupakan kaidah atau tata cara yang digunakan oleh manusia sebagai pedoman dalam berperilaku hidup agar bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian etika juga sangat erat kaitannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Etika juga memiliki pengaruh dalam menjalani kehidupan pribadi, sebab ketika kita menjalani kehidupan tentu sebagai seorang manusia perlu memiliki landasan dalam berperilaku agar kepribadian yang kita miliki dapat sesuai dengan nilai moral yang diterapkan dalam masyarakat. Kemudian, menurut bahasa berasal dari Yunani, yaitu ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan, dan ethos yang berarti watak, kesusilaan, dan adat. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, sehingga dapat diartikan ketika merupakan tata cara mengenai bagaimana semestinya sebagai seorang manusia berperilaku dan bertindak sesuai dengan adat atau norma yang berlaku mengenai apa yang baik dan buruk dalam menjalani kehidupan. Lalu ada pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, etika menurut ahli filsuf terkenal asal Yunani ini mengungkapkan bahwa etika adalah keterampilan untuk tercapainya suatu tujuan tertinggi dari seorang manusia yang didapat dari hasil pemikiran, perilaku moral, dan kebajikan manusia, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua, menurut Aristoteles, etika menurut Aristoteles berarti latihan aktif pikiran sesuai dengan kebaikan yang sempurna, di mana hal tersebut diwujudkan melalui kebenaran, kontrol diri, dan kemurahan dan kejujuran. Pengertian etika menurut para ahli. Chris Burton mengungkapkan pendapatnya bahwa etika merupakan nilai-nilai atau norma yang menjadi pedoman atau pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur bagaimana tingkah lakunya. Roseworth McKinder, ia mengungkapkan bahwa etika merupakan ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu kepada faktor seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, atau rasa hormat. Richard William Paul atau Liddell merupakan kedua mengungkapkan bahwa etika merupakan sepakat konsep maupun prinsip yang digunakan untuk membantu atau menuntut manusia dalam menuntut perilaku seperti apa yang membantu atau merugikan seseorang manusia. Macam-macam dan contoh etika. Yang pertama ini ada macam-macam etika, terdapat menjadi 3. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku dan sikap yang akan diambil seseorang. Yang kedua ada etika normatif.
Etika normatif ini etika yang mendapatkan pola perilaku ideal sebagai sesuatu yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang. Etika ini menjadikan norma sebagai aturan dasar untuk memilih tindakan yang akan diputuskan. Yang terakhir ada etika meta. Etika meta ini etika yang membahas mengenai bahasa normatif, sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Selanjutnya, terdapat juga contoh etika dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Terdapat menjadi 3. Yang pertama ada etika pribadi, yaitu etika yang berasal dari seseorang untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Yang kedua ada etika sosial. Etika sosial ini etika yang berhubungan dengan seseorang dalam menjalani kehidupan bersama di lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada etika moral. Etika moral ini etika yang menjelaskan tentang baik dan buruknya perilaku seseorang berdasarkan kodratnya sebagai seorang manusia. Apabila etika ini dilanggar, maka akan berdampak terhadap terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika dan penerapannya dalam kehidupan pribadi. Dalam menjalani kehidupan, etika memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tindakan dan perilaku seseorang. Adanya etika juga membuat seseorang menjadi lebih terarah dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan seseorang sehingga akhirnya melakukan pelanggaran etika. Yang pertama ada kurangnya iman dari seseorang. Kurangnya kadaritas iman adalah seseorang akan mengakibatkan dirinya menjadi tidak terkendali dan tidak mengetahui mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Yang kedua, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas orang tersebut. Apabila orang tersebut tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga perilaku dalam menjalani kehidupan. 3. Lingkungan yang buruk. Lingkungan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang memiliki etika atau tidak. 4. Pengaruh faktor situasional. Situasi menjadi salah satu hal yang akhirnya menyebabkan seseorang tidak lagi mempedulikan etika dan moral yang berlaku. 5. Pengaruh didikan orang tua. Pengaruh didikan orang tua juga bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak memiliki etika. 6. Tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Memang benar, pendidikan bukan jalan satu-satunya untuk seseorang belajar bagaimana beretika dengan baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki etika atau tidak. Harus kita ketahui alasan-alasan yang melatar belakangi sampai akhirnya membuat seseorang tidak dapat menjaga etikanya dengan baik. Hal ini harus dipahami dan disadari agar dapat menemukan solusi dari berbagai macam persoalan yang membuat seseorang melanggar etika dan nilai moral yang berlaku pada suatu masyarakat. Nah, solusi atau upaya yang bisa dilakukan agar masalah etika khususnya di Indonesia terselesaikan adalah yang pertama menanamkan pendidikan karakter sedari dini. Yang kedua adalah memilih teman bergaul dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada diri sendiri. Selanjutnya ada memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi dengan baik. Selanjutnya ada pelaksanaan etika dalam kehidupan pribadi. Mulai lunturnya moral dan etika pada seseorang, mempelajari etika dapat bertujuan untuk mendapatkan citra atau gagasan yang sama bagi seluruh manusia mengenai penilaian mana yang baik dan buruk. Selain itu, dengan kita mempelajari etika dan mengamalkannya dalam kehidupan pribadi bertujuan agar kita dapat mengetahui baik buruk suatu hal, khususnya berkenaan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku dalam menjalani kehidupan. Kesimpulannya, etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia cara bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika sangat membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalankan hidup itu. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama. Bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek ataupun sisi kehidupan kita, terutama dalam kehidupan pribadi terlebih dahulu.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.